Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku bakal memberikan sedikit informasi tentang pendaftaran jalur mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita mulai ke videonya. SNBM Polban merupakan singkatan dari Jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri, yang mana merupakan jalur seleksi kelima di Politeknik Negeri Bandung setelah SNMPN, SNMPTN, SBMPN, dan SBMPTN. Seleksi ini merupakan kegiatan seleksi yang dilakukan secara mandiri oleh Politeknik Negeri Bandung. Seluruh siswa SMA sederajat dapat memilih di 36 program studi yang ada di Politeknik Negeri Bandung, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4. Sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Nah, mengingat perkembangan pandemi sampai saat ini dan upaya membuka sebesar-besarnya bagi semua peserta untuk mengikuti seleksi, maka seleksi mahasiswa baru jalur SNBM program Diploma 3 dan Diploma 4 Politeknik Negeri Bandung akan dilakukan dengan seleksi 2 tahap. Yang pertama yaitu seleksi tahap 1 berupa seleksi portofolio, raport, dan seleksi tahap 2 berupa ujian tulis berbasis komputer Polban atau TKAD. Untuk tes yang dilaksanakan di jalur mandiri ini meliputi tes potensi akademik (TPA) dan tes kompetensi akademik (TKA). Tes potensi akademik meliputi tes verbal, tes angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar seperti pada umumnya ya guys. Sedangkan untuk TKA meliputi matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. By the way, seleksi tahap 2 hanya dapat diikuti oleh peserta yang lolos seleksi tahap 1. Nah, untuk pelaksanaan TKAD ini hanya dilaksanakan di kampus Polban, dan apabila peserta berhalangan hadir pada waktu ujian yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak ada ujian susulan atau reschedule jadwal ujian. Untuk jadwal pelaksanaannya, teman-teman bisa screenshot aja ya. Yang pertama itu pas foto dengan latar biru, posenya formal, pakaian sopan formal, dan tipenya JPG, maksimal ukurannya 500 KB. Yang kedua raport dari semester 1 sampai dengan semester 6 dalam bentuk PDF maksimal ukuran 1 MB. Yang ketiga sertifikat prestasi yang asli, tipe filenya JPG, maksimal ukurannya 500 KB. Ijazah atau SKL yang asli, tipe filenya JPG, maksimal ukuran 500 KB. Akte kelahiran yang asli, tipe filenya JPG juga, maksimalnya ukuran 500 KB. Surat keterangan sehat asli, tipe filenya JPG, ukurannya 500 KB. Dan yang terakhir yaitu surat keterangan status buta warna yang asli dalam bentuk JPG, maksimal ukuran 500 KB. Pengumpulan berkas hanya bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap 1. Berkas harus dibawa pada saat peserta mengikuti TKAD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berkas dianggap sebagai persyaratan untuk mengikuti TKAD, dan peserta yang tidak mengumpulkan berkas pada saat TKAD akan dianggap gugur. Semua berkas disusun rapi dan diurutkan mulai dari depan, dimasukkan ke dalam amplop, map coklat, folio tali, atau berperekat. Calon peserta menyiapkan berkas jauh hari sebelum pelaksanaan TKAD. Jadi disiapkan dulu berkas-berkas yang akan dibawa ya guys. Yang pertama ada print out bukti pendaftaran dari aplikasi pendaftaran online SNBM 2021. Yang kedua, pas foto 4x6 latar biru sebanyak 2 buah diberi identitas di belakang foto, nama dan asal sekolah, masukkan ke dalam plastik. Yang ketiga, surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik. Yang keempat, surat keterangan status buta warna, tidak buta warna atau buta warna sebagian atau buta warna dari puskesmas atau dari klinik, bisa disatukan dengan surat sehat. Yang keempat, fotokopi akte kelahiran. Yang kelima, fotokopi raport semester 1 sampai dengan 6 yang telah dilegalisir untuk masa belajar 3 maupun 4 tahun. Note, tiap halaman fotokopi raport wajib dilegalisir. Jadi wajib dilegalisir ya guys. Dan yang keenam, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir bagi lulusan 2020, 2019, dan 2021.
Lanjut yang ketujuh, yaitu bagi peserta dengan jalur KIP kuliah untuk verifikasi kelayakan menerima KIP kuliah wajib menyatakan yang pertama, fotokopi kartu KIP kuliah atau printout bukti pendaftaran KIP kuliah. Yang kedua, foto rumah tampak depan, tampak samping, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Yang ketiga, peserta yang tidak lolos verifikasi KIP kuliah akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa jalur UKT. Lanjut, fotokopi sertifikat bukti prestasi yang sudah dilegalisir oleh pihak sekolah yang berwenang jika ada, apabila lebih dari satu urut berdasarkan prioritas. Fotokopi KTP orang tua, ayah atau wali, dan ibu. Lanjut ke nomor 10, yaitu fotokopi bukti penghasilan ayah atau wali dan ibu dengan ketentuan yaitu sebagai berikut: slip gaji atau surat keterangan penghasilan lengkap beserta dengan tunjangan lain-lainnya yang diterima. Ayah atau wali dan ibu dari instansi atau perusahaan yang bekerja di sektor formal yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan, atau surat keterangan penghasilan ayah atau wali dan ibu dari kelurahan bagi yang bekerja di sektor informal seperti buruh harian lepas, pedagang, petani, dan pengemudi online, dan lain-lain. Jadi kalau pekerjaan orang tua kalian itu di sektor formal seperti TNI, polisi, pegawai bank, dan lain sebagainya, itu diminta dari perusahaan, dari instansinya ditandatangani. Kalau seandainya orang tua kalian bekerja di sektor informal seperti pedagang, buruh harian, petani, dan lain-lain, minta ke lurah untuk menyatakan pekerjaan orang tuanya. Lanjut nomor 11, yaitu fotokopi kartu keluarga. Kemudian surat keterangan saudara kandung masih kuliah dari perguruan tinggi apabila masih dalam tanggungan kepala keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga dan usia di atas 21 tahun. Nah, jadi jika ada keluarga saudara saudara kandung yang kuliah di salah satu perguruan tinggi dan masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, itu dibuat surat keterangannya. Lalu nomor 13, yaitu fotokopi rekening listrik 1 bulan terakhir atau bukti lain yang menyatakan besar daya listrik yang terpasang pada rumah. Yang terakhir yaitu surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh peserta. Formatnya bisa diunduh di lamannya https://smb.polban.ac.id. Mungkin teman-teman bisa di screenshot aja ya bagian-bagian yang di sini.